Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa SMK Kasatrian Surakarta yang saya banget sayangi dan saya banggakan. Semangat pagi, salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Perkenalkan, saya Ibu Nuraini Siti Jubaida SPD, mengampu mata pelajaran matematika. Pada kesempatan ini, di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini akan saya paparkan tentang bahaya virus corona yang akhir-akhir ini menjadi wabah di negeri kita tercinta ini. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, meskipun kalian sudah mendengar tentang virus corona ini, apa sebenarnya yang dimaksud dengan virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi pernafasan disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga menyebabkan kematian. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, 2. Batuk ringan, 3. Sesak nafas. Anak-anakku, marilah kita kenali 5 bahaya virus corona yang perlu diwaspadai. 1. COVID-19 menimbulkan berbagai komplikasi penyakit hingga kematian. Gangguan pada saluran pernafasan adalah komplikasi utama akibat COVID-19, seperti gagal pernafasan akut atau peradangan pada paru-paru. 2. Kelompok tertentu lebih berisiko mengalami COVID-19. Orang berusia 65 tahun ke atas rentan untuk mengalami komplikasi dari COVID-19. Begitu pula pada orang dengan kondisi medis tertentu dari segala usia yang akan perlu sedikit lebih waspada dalam menyikapi penyakit ini. Orang dengan kondisi medis tersebut termasuk 1. Penderita penyakit paru kronis atau asma yang sedang ataupun berat. Kemudian orang yang menderita masalah jantung yang serius, orang dengan kondisi imun yang lemah itu yang mudah terserang. Yang 3, penularan virus corona baru cenderung mudah terjadi. Virus corona bisa menular melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Skenario penularan lain juga bisa melalui kontak jabat tangan dengan individu yang positif terkena corona. Orang yang sehat bisa tertular jika mencuci tangannya tidak bersih setelah bersalaman dan tidak bercuci tangan kembali. 4. Belum ada obat yang disepakati untuk menangani COVID-19. Hingga saat ini belum ada obat yang disepakati ilmuwan untuk mengatasi COVID-19. Beberapa pihak telah mencoba obat malaria misalnya, obat flu, dan antivirus dalam menangani COVID-19. Namun penting untuk itu diketahui bahwa belum ada obat COVID-19 yang diyakini aman dan tidak menimbulkan kerugian bagi penderitanya. Yang terakhir, yang kelima, adanya silent spreader, tak bergejala namun bisa menularkan. Virus corona dapat berbahaya karena tak semua orang menunjukkan gejala. Hal ini mengkhawatirkan karena individu tersebut tetap bisa menularkan virus ke orang lain, sering disebut dengan OTG atau orang tanpa gejala. Namun bisa menular, inilah yang disebut dengan silent spreader. Silent spreader bisa menularkan walau tak menunjukkan gejala. Demikianlah anak-anakku. Yang kelima, bahaya virus corona yang perlu diwaspadai. Untuk itu anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, tetaplah mematuhi protokol kesehatan, yaitu 1. Memakai masker, 2. Membawa hand sanitizer, jangan lupa cuci tangan, terapkan social distancing, dan juga hindari berjabat tangan. Demikian tadi anak-anakku paparan dari saya seputar virus corona. Semoga bermanfaat.
Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari virus yang mematikan tersebut. Terima kasih anak-anakku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu, sehat selalu anak-anakku peserta didik baru SMK Kasatrian Keraton Surakarta. Perkenalkanlah, saya Ibu Margijanti SPD selaku guru bahasa Indonesia akan menyampaikan materi apresiasi seni lagu-lagu nasional. Sebagai contoh, lagu nasional Tanah Airku. Lagu Tanah Airku diciptakan oleh Ibu Sud, menggambarkan tentang keindahan alam Indonesia dan membangkitkan rasa nasionalisme dan rasa bersyukur telah merdekanya bangsa Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang calon siswa baru SMK Kesehatan Surakarta. Sebelum kita perkenalan, saya akan dulu. Nama saya Suwarto, mengampu mata miklat bahasa Inggris dan sambiran sebagai tugas di sekolah adalah ketua IKK. Di sini saya akan menjelaskan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, pengertian wawasan Wiyata Mandala, yaitu wawasan berarti pandangan atau tujuan. Kemudian Wiyata artinya pengajaran yang juga berarti pendidikan. Mandala adalah lingkungan. Maka pengertian wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang atau tujuan sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran atau tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Kemudian untuk yang kedua, fungsi dari Wiyata Mandala, sekolah sebagai penyelenggara proses belajar mengajar, kemudian mengembangkan berbagai nilai, teknologi, dan keterampilan. Kemudian tempat belajar memiliki aturan dan tata tertib. Kemudian wawasan Wiyata Mandala ada 7K, yaitu keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, yang keenam keindahan, dan ketujuh ketertiban. Kemudian komponen peran wawasan Wiyata Mandala, yaitu peran kepala sekolah sebagai bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah juga melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah, juga menyelenggarakan musyawarah sekolah bersama komite dan yang lainnya. Kemudian kepala sekolah juga mengadakan rapat koordinasi bersifat internal antara guru, wali murid maupun siswa. Kemudian peran guru sebagai penggerak, memberi motivasi dan membimbing anak didik supaya lebih kreatif dan inovatif. Kemudian peran sivitas akademika, yaitu tata usaha sekolah harus mendukung kepentingan literasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian yang penting di sini peran murid. Murid harus taat tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Kemudian hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman belajar yang tekun. Kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, serta menjaga nama baik keluarga, sekolah, alma mater, maupun dimanapun berada, maksud saya. Kemudian menjaga dan memelihara fasilitas belajar mengajar. Kemudian peran masyarakat sekitar, yaitu mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar dan ikut serta menjaga keamanan lingkungan sekolah. Demikian itu tadi kurang lebihnya penjelasan Wiyata Mandala. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.